One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Astira Miramadani dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Program studi akuntansi syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Ketua Prodi Ibu Melia Embun Baining, SE, MEI, dan Sekretaris Prodi Bapak Erwin Saputra Siregar, SEI, ME. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesempatan kerja lulusan akuntansi syariah dan diperlukan di pasar kerja. Memilih program studi akuntansi syariah karena akuntansi merupakan ilmu yang sangat berlaku di masyarakat. Semua orang pasti membutuhkan ilmu akuntansi untuk menjalani kehidupannya. Misalnya nih, dalam perekonomian dengan skup yang paling kecil seperti rumah tangga, akuntansi dapat membantu suami istri untuk mengatur keuangannya agar tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Nah, dalam hal makro, akuntansi juga dapat mengatur uang anggaran pendapatan dan belanja negara. Jurusan akuntansi syariah merupakan pilihan yang tepat saat ini, karena akuntansi syariah saat ini sedang berkembang, sehingga ilmu akuntansi syariah pasti sangat dibutuhkan pada saat ini. Lapangan kerja yang tercipta untuk lulusan akuntansi syariah pun menjadi lebih luas. Nih, aku kasih tahu untuk teman-teman yang masih bingung, lulusan akuntansi syariah itu bisa kerja di mana aja sih? Nah, yang pertama, kalian bisa menjadi seorang akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang menganalisa berbagai laporan keuangan dengan tidak terikat oleh sebuah perusahaan. Akuntan publik nantinya akan mendapatkan upah dari pengguna jasanya. Jasa yang ditawarkan seorang akuntan publik biasanya meliputi audit umum laporan keuangan, pemeriksaan kelayakan operasi perusahaan, pelaporan konsekuensi pajak, dan konsultasi kebijakan keuangan. Untuk menjadi akuntan publik bersertifikat, terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh para akuntan. Kedua, kalian bisa menjadi manajer akuntansi. Hayo, siapa di sini yang pengen jadi manajer akuntansi? Peluang atau prospek kerja akuntansi syariah selanjutnya adalah menjadi manajer akuntansi. Manajer keuangan merupakan jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Peran manajer keuangan dapat beragam, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Sebagai contoh nih, di perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer keuangan dapat melakukan kegiatan yang terfokus seperti analisis strategis. Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa menjadi internal auditor. Perusahaan di bidang apapun pasti membutuhkan peran internal auditor yang bertugas untuk memastikan hasil laporan keuangan perusahaan sesuai dengan hasilnya. Internal auditor juga harus memastikan seluruh manajemen telah melakukan usaha secara efisien dan tidak terjadi penyimpangan. Yang keempat, teman-teman juga bisa menjadi perencana keuangan. Jumlah suatu golongan menengah yang ada di Indonesia semakin bertambah di setiap tahunnya dan akan meningkatkan kesejahteraan. Mereka pasti membutuhkan seorang yang mampu memberikan saran dan pengelola keuangan. Kebanyakan orang dengan latar belakang jurusannya akuntansi yang sudah memanfaatkan sebuah peluang ini dan akan menjalani profesi sebagai perencanaan keuangan. Untuk peningkatan karir setelah menyelesaikan kuliah di jurusan akuntansi, teman-teman bisa mengambil sertifikasi perencanaan keuangan.
Untuk mendapatkan sertifikat ini, teman-teman harus lulus tahap ujian. Terus yang kelima, teman-teman juga bisa menjadi seorang konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, konsultan pajak adalah orang yang bertugas membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu, pihak yang menggunakan jasa tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Lanjut pekerjaan yang keenam, teman-teman juga bisa bekerja sebagai pegawai di perbankan. Sebagai lulusan dari akuntansi syariah, teman-teman juga berpeluang besar loh untuk bekerja pada industri perbankan, terutama pada lembaga-lembaga bank syariah yang saat ini banyak berkembang. 7. Teman-teman juga bisa bekerja di Otoritas Jasa Keuangan atau di Bank Indonesia. Prospek kerja lulusan akuntansi syariah ini bisa juga bekerja di instansi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, atau juga bekerja di Bank Indonesia atau BI. Namun, mengingat proses seleksi yang ketat dan saingan yang harus dihadapi, sebaiknya mahasiswa jurusan akuntansi mulai aktif berorganisasi, mengikuti pelatihan bahasa Inggris, dan mempelajari hard skill dan soft skill. Yang ke-8, teman-teman juga bisa bekerja di lembaga zakat. Saat ini, ada banyak lembaga zakat yang berdiri dan menjadi lembaga resmi untuk pengelolaan zakat-zakat dari masyarakat. Teman-teman yang merupakan lulusan akuntansi syariah memiliki peluang untuk bekerja pada lembaga seperti ini. Yang ke-9, teman-teman juga bisa bekerja menjadi PNS. Jurusan akuntansi selalu dibutuhkan di bidang kerja apapun, termasuk dalam pemerintahan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan pekerja dengan latar belakang akuntansi untuk menangani seluruh urusan keuangan. Tak heran, setiap pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil, tersedia juga lowongan untuk jurusan akuntansi. 10. Teman-teman juga bisa menjadi analisis keuangan. Biasanya, individu maupun badan usaha membutuhkan financial analyst untuk menerjemahkan data-data perusahaan yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan bisnis dan strategi bisnis ke depannya. Profesi financial analyst di Indonesia banyak yang menangani perusahaan sekuritas dan mengelola portofolio para kliennya. Yang ke-11, teman-teman bisa menjadi analisis kredit. Analisis kredit biasanya dibutuhkan oleh industri perbankan atau pembiayaan. Tugas seorang analisis kredit yaitu mengukur kemampuan calon pencari kredit dalam membayar cicilan dan bunga per bulannya. Yang ke-12, teman-teman bisa menjadi seorang akuntan pendidik. Selain bekerja di instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau BUMN, lulusan akuntansi juga bisa menjadi tenaga pendidik yang memberikan materi di dalam maupun di luar kelas. Selain sebagai dosen atau guru, akuntan pendidik juga bisa menjadi seorang konsultan yang mengisi acara seminar keuangan, atau bekerja dalam lembaga riset yang meneliti masalah atau isu akuntansi yang terjadi dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, teman-teman juga bisa loh membangun bisnis sendiri atau menjadi wirausaha. Mahasiswa jurusan akuntansi cukup fleksibel untuk bisa masuk ke berbagai bidang usaha, apalagi karena banyak mempelajari mata kuliah tentang pengembangan bisnis. Tidak menutup kemungkinan lulusan akuntansi membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan membuka usaha. Ilmu-ilmu dasar seputar pengembangan bisnis seperti strategi pemasaran, komunikasi, hingga tata cara pengelolaan usaha bisa diterapkan saat membangun bisnis milik pribadi. Ditambah lagi, kemampuan dalam hal pembukuan membuat seluruh pemasukan dan pengeluaran bisa tercatat dengan baik.
Dari beberapa prospek kerja lulusan akuntansi syariah ini menjelaskan satu persatu prospek kerja yang teman-teman butuhkan. Semoga dari video ini teman-teman bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya berkah ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe channel aku dan like video ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel Akuntansi Syariah UIN Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!